Yo, welcome back to anjing pintu gua kebuka. Kebuka sendiri lol. Yo, welcome back to Stardust Stream Channel. So, hari ini gua bakal melanjutkan pembahasan mengenai Resident Evil Welcome to Raccoon City. Seperti janji gua kemarin, kalau misalnya ada yang perlu dibahas, gue akan membuat video, cuma beda ini agak terlambat ya. Gue janjinya kok nggak 1-2 hari ini, kayak udah hari ketiga atau keempat, tergantung uploadnya lah. Nah, sekarang kita akan membahas trailer keduanya ya. Jadi gue nggak ngerti kenapa dirilis 2 trailer sekaligus dalam 1 hari. Jadi yang kemarin itu tuh, yang pembahasan kemarin itu, ternyata gue miss 1 trailer. Jadi gue cuma nonton trailer yang ada musiknya. Sedangkan ini trailer 1 lagi nih nggak ada musiknya, literally seperti trailer pertama atau trailer kedua gitulah style-nya. Sekarang kan trailer kan memang rada-rada bingung ya antara trailer pertama atau kedua. Tapi biasanya trailer pertama tuh ya sinematik, trailer kedua tuh ya musik biasanya. Tapi ini dibalik kayaknya. Jadi dengan nonton yang ini, gue jadi merasa kalau misalnya Resident Evil kali ini bakal berhasil. Nggak tahu kenapa ya, gue nonton yang kedua ini. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan Resident Evil Welcome to Raccoon City trailer kedua ini, gue akan membahas dari trailer pertama dulu, yang memang gue miss. Jadi walaupun trailer kedua ini nggak ada, tetap ada yang mau gue klarifikasi dan tetap ada yang mau gue lengkapin. Yaitu yang pertama, nggak ada yang namanya James Marcus ya di Resident Evil Welcome to Raccoon City. Hanya ada si William Birkin dan juga putrinya Sherry Birkin. Udah itu aja. Jadi nggak ada James Marcus walaupun mengambil latar Resident Evil 1. Mungkin ya James Marcusnya udah mati lah ya, bisa dibilang. Terus juga ada rekaman video sedikit tuh yang diambil oleh Claire dan Leon di kantor RPD mungkin ya. Itu adalah rekaman tentang Ashford yang ada di Resident Evil Code Veronica. So mungkin nanti di Resident Evil yang keduanya, kalau mau digarap live action, itu bakal mengambil cerita di Code Veronica dan Resident Evil 3. Tetapi jangan berekspektasi terlalu besar. Nah, oke, yang mau gue bahas di pembahasan pertama sudah gue lengkapin dan sudah klarifikasi. Dan sekarang kita akan mulai dari pembahasan mengenai live action game. Jadi gue cuma minta ke kalian jangan terlalu berekspektasi tinggi kalau misalnya Resident Evil Welcome to Raccoon City akan seperti di gamenya. Kita sudah berkaca dari beberapa film live action sebelumnya seperti Tekken, Street Fighter, Mortal Kombat, dan di live action game lainnya. Itu selalu mengambil satu karakter sebagai central point, sebagai main karakter utama, walaupun di gamenya ada beberapa main karakter. Contoh Resident Evil 1 itu main karakternya semua anggota Stars atau biasanya Stars kalau nggak salah. Dari mulai Barry Burton, Jill Valentine, terus Rebecca Chamber, terus Albert Wesker sampai ke Chris Redfield. Itu semua main karakter loh. Nah, kita nggak bisa menyamakannya itu seperti di film live action. Contoh lain, dari Mortal Kombat. Mortal Kombat mengambil satu main karakter yang bernama namanya siapa itu yang main Louis Tan? Cole Young. Nah, ya. Di Mortal Kombat diambil perspektif dari Cole Young. Padahal di Mortal Kombat series gamenya itu karakter utamanya banyak banget. Ada Liu Kang, ada Kung Lao, ada Raiden. Nah itu tuh kenapa yang diambil malah si Cole yang karakter baru. Karena memang untuk dijadikan central point. Nah sama seperti Resident Evil Welcome to Raccoon City, sudah bisa dipastikan central point atau main karakter di film ini yang paling utama adalah Claire Redfield. Jadi siap-siap kita bakal mendapatkan screen time Claire Redfield yang bejibun. Tapi nggak apa-apa, aktrisnya juga cantik, so kita tidak perlu khawatir. Nah, oke. Nah, kita lanjut lagi ke trailer keduanya, di mana di sini banyak banget adegan baru yang mengambil dari Resident Evil 2 ya. So, kayaknya penjelasan gue yang pertama itu tentang kalau misalnya Resident Evil Welcome to Raccoon City ini akan mengambil Resident Evil 1 dan 2 di waktu yang sama, di tempat yang berbeda. Sepertinya itu akan terjadi. Dan menurut gua, nggak masalah sih. Walaupun sedikit masalah nanti kesinambungan ceritanya. Tetapi kalau untuk porsi yang bisa dibagi dan juga untuk kesinambungan
cerita pertama ini ke nanti seri keduanya atau sequelnya, bagi gue sebenarnya sih nggak masalah. Untuk film ya, tapi untuk game ya lebih bagusan gamenya, yaitu mengambil latarnya misah, yaitu Juli dan juga September. Resident Evil 1 itu Juli, dan Resident Evil 2 itu di September ke Oktober, 30 September ke 1 Oktober begitu. Nah, terus lanjut lagi di sini banyak banget adegan Resident Evil 2 seperti orang yang ngendarin bus. Terus orang yang ngendarin truk itu ternyata ada di sini ya. Dan juga dengan iconic burgernya seperti Resident Evil 2 Remake itu juga ada, beserta anjingnya pun ada. Dan di sini ditambahin Claire Redfield. Mungkin Claire Redfield di sini baru pulang dari mana atau bagaimana gua nggak tahu. Dan dia sedang perjalanan pulang. Kebetulan perjalanan pulangnya itu ke Raccoon City, ya, rumahnya Chris juga. Nanti dia bakal ketemu kakaknya gitu. Nah, dia diantar, tiba-tiba dari arah hutan muncul perempuan dan langsung ditabrak karena memang posisi truknya lagi kencang. Dan orang gila mana yang mau jalan malam-malam ke tengah jalan tanpa melihat ada truk dulu, ya salah si perempuan itu. Dan ternyata perempuan itu merupakan hasil percobaan yang kabur dari Arklay Mountain atau sengaja dilepas. Ingat, Resident Evil itu, kalau nggak salah Resident Evil 2 atau mulai dari Resident Evil 3 itu menceritakan tentang outbreak. Jangan lupakan itu dulu. Kejadian Resident Evil 2 dan Resident Evil 3 itu kan nyambung dengan Resident Evil 3 lebih dulu. Nanti lanjut Resident Evil 2, baru di endingnya lanjut ke Resident Evil 3 lagi. Alurnya kan seperti itu. Nah, kalian lihat di Resident Evil 3 awal yang original, itu outbreak. Sama di remake juga kan outbreak. Sedangkan pas Resident Evil 2 itu sudah tenang. Pertanyaan gue, kalau misalnya percobaannya di Arklay Mountain yang jauh dari perkotaan, kenapa outbreak ya bisa sampai ke kota? Padahal Dimension itu sudah di shutdown. Ini ngomongin game ya. Dimension sudah di shutdown duluan sama tim Alpha. Kenapa? Ya karena memang dilepas. Gue curiga perempuan ini merupakan salah satu percobaan yang sengaja dilepas supaya outbreak ke Raccoon City. Cuma bedanya di sini Raccoon City ini main pintar atau memang ada sindikat lain yang melepaskan si perempuan ini. Bisa juga Albert Wesker. Jadi di sini Albert Wesker ini bakal kan mendirikan perusahaan baru nanti, perusahaan farmasi baru saingan dari Umbrella. Nah, jadi dia sengaja melepaskan percobaan-percobaan ini sebelum dikirimnya tim Alpha. Dari percobaan yang lepas ini dan munculnya wabah satu demi satu, barulah dikirim tim Alpha dari pihak Stars. Dan juga pihak RPD nggak sempet cabut, keburu mengevakuasi warga kan, keburu dibunuh semua gitu. Sepertinya bakal alurnya seperti itu ya. Jadi di sini memang Albert Wesker kelihatan innocent. Di sini juga ada adegan Albert Wesker yang hampir mati, sama seperti Resident Evil 1. Tapi ya seperti kita tahu, Albert Wesker itu main villain atau otak dari semua kejadian Resident Evil. Bahkan sampai Resident Evil Village ada ngaruh nggak? Oh nggak, sampai Resident Evil 7 aja. Kayak Resident Evil 8 dia nggak ikut-ikutan. Itu udah ceritanya prasejarah soalnya. So, Albert Wesker ini bisa menjadi suspek utama ya. Kenapa perempuan ini bisa ada di sini? Dan juga kita bisa lihat setelah ditabrak ternyata perempuan ini zombie. Dan si anjingnya dari si pengendara truk ini malah menjilati darah dari si perempuan ini, yang otomatis anjing itu bakal menjadi Cerberus. Nanti si pengendara truk ini bakal terinfeksi oleh anjingnya dan nanti akan menabrak gedung RPD. Tepatnya dia bakal nabrak di depan toko supermarket kalau nggak salah. Itu kan awal dari Resident Evil 2. Nanti Leon barulah ketemu sama Claire. Atau gimana gue nggak tahu. Yang pasti kayaknya kita bakal lihat dari perspektif Claire, berarti kita bakal main sebagai Claire A. Nah, Claire A itu menurut film ya, gue nggak ngomongin gamenya dulu karena gamenya gue nggak mainin. Nah, menurut film kayak Claire bakal muncul di RPD, baru dibarengin Leon. Kalau Dimension sama dikirim tim Alpha, tapi tidak ada yang namanya tim Bravo. Bila perlu ada, inilah saatnya mengubah alur Resident Evil menjadi Resident Evil Zero yang ada di bulan Juli. Jadi nanti diberitakan oleh timnya Chris, atau bisa regunya Chris kalau misalnya sebelumnya memang ada tim yang dikirim, tetapi mereka nggak tahu kemana, yang namanya Bravo Team, yaitu dikirim bulan Juli tapi sampai sekarang belum balik-balik.
Nah, bisa juga alurnya seperti itu. Jadi lebih make sense dan kita bisa melihat karakter Rebecca Chamber. Karena soal ini memang belum kelihatan ya. Mudah-mudahan nanti kelihatan. Mudah-mudahan. Semua berharapnya kayak gitu. Karena pada kecewa nih di trailer. Nggak ada Rebecca Chamber ini, pada kecewa nih. Nggak tahu kenapa nih. Pada demen nama karakter satu itu ya. Memang pintar, cantik sih. Susah emang. Nah, oke, kita lanjut lagi ke Resident Evil 2 ini kayaknya bakal... Di sini banyak banget screen time dari situ ya. Licker dan juga para zombie. Dan di sini ada tambahan footage dari monsternya William Birkin. Jadi jelas itu adalah mutasi dari William Birkin ini dengan CGI yang gua nggak tahu pas-pasan banget. Mudah-mudahan nanti di fix, diperbaiki ya. Soalnya untuk Cerberus dan juga si monster William Birkin ini bener-bener gimana ya? Karena memanfaatkan CGI jadi kelihatan banget gitu loh. Sedangkan yang paling masterpiece, yang paling ngeri Lisa Trevor doang karena itu practical effect semua. Mereka pakai kostum, beneran gila, itu serem banget. Nah, oke. Kita sudah capek teriak-teriak dan sepertinya infonya hanya itu ya. Oh ya, mungkin lebih ke motif William Birkin sih ya. Di sini William Birkin seperti stand alone ilmuwan yang memang bekerja untuk mengembangkan suatu virus. Nah, virus di sini nih kayak digunakan untuk mengobati putrinya. Sepertinya begitu. Tapi kita juga nggak tahu. Tapi kita juga nggak bisa menebak. Karena Resident Evil ini cuma mengambil referensi. Tapi ceritanya bakal beda. Kalian bisa lihat dari desain Leon aja udah beda banget. Nah, yang lebih parah, kayaknya di sini bakalan ada adegan USS. Anggota USS, yaitu Hang. Gue nggak tahu ya. Ini fan service macam apa? Atau ini Hang atau bukan? Atau nanti dia bakal lepas helm? Gue nggak tahu. Yang pasti nanti ada adegan di mana William Birkin bakal ditembak atau disergap oleh pihak USS. Antara dua. Kemungkinan pertama, si William Birkin ini memang tidak diperbolehkan untuk meneliti bahan-bahan ilegal yang akan menjelekkan citra Umbrella. Ini kalau misalnya Umbrella-nya baik. Tapi yang kedua, sama seperti di game, dimana mereka ingin mengambil sampel G-Virus dari William Birkin. Jadi ada dua. Nah, kemungkinan yang pertama ini bisa juga dari si Albert Wesker, dimana dia melihat perusahaan farmasi ini bergerak maju dan juga pengembangannya dia sangat inovatif. Sehingga dia ingin menjatuhkannya dengan apa? Bekerja sama dengan beberapa sindikat yang nanti akan menjatuhkan nama Umbrella dengan outbreak-nya Raccoon City yang akhirnya menjadi sejarah panjang. Begitu sepertinya. Dan juga untuk konfirmasi musuh lainnya, yaitu seorang roaming enemies atau sebuah roaming enemies yang sangat dinantikan orang-orang, yaitu dengan inisial Mr. X. Itu nama sih sebenarnya, bukan inisial. Nah, itu kayak bakal dikonfirmasi muncul melalui satu adegan kecil, adegan tambahan sedikit, footage sepersekian detik millisecond malah, itu yang menunjukkan adegan Licker yang sedang mengaum. Tapi di belakangnya ada bayangan gede banget dan hitam. Nah, itu tuh kayaknya tuh bakal menjadi pertanda Mr. X. Kalau misalnya Nemesis nggak mungkin. Tapi kalau misalnya itu ternyata hanyalah mutasi dari William Birkin, ya sudah. Mungkin kebanyakan juga. Ya bisa aja nanti Mr. X dimunculinnya di sequel ya. Dan nanti bakal dilawannya mungkin sama Jill. Mengambil referensi dari Resident Evil 3 gitu loh. Karena kayak sudah dipastikan Nemesis akan muncul karena di sini virusnya udah ada. Nah, berarti Nemesisnya bakal muncul entah di post credit atau di film selanjutnya. Dan juga mengenai trailer ini, gue juga cukup kaget ya. Karena udah lama nggak lihat tanggal. Tanggal rilisnya 24 November, tapi muncul trailer pertamanya Oktober. Nah, mungkin ini juga menjadi alasan kedua di mana dia merilis trailer langsung 2 sekaligus. Karena setahu gue, batas lumrahnya untuk merilis trailer itu 6 bulan sebelum penayangan, itu trailer pertama. 9 bulan sampai 1 tahun sebelumnya itu baru teaser. Jadi teaser dulu, trailer pertama. Sekitar 3 bulan, 3, 2, atau 1 bulan sebelum penayangan itu baru dirilis trailer kedua. Biasa 3 bulan dulu, nanti sebulannya ini baru final trailer, baru nanti ada muncul TV spot dan lain sebagainya dan promosi klip lainnya gitu. Biasanya seperti itu, tapi ini kan memang mendadak banget ya, kayak ya udah
Resident Evil Welcome to Raccoon City rilis 24 November di bioskop lah. Ini trailer pertama baru muncul, Pak. Nah, mungkin makanya pihak Sony langsung merilis nih. Gue rilis langsung 2 trailer dah. Biar lu pada lihat langsung. Jadi kan udah gapnya sebulan. Mungkin nanti beberapa minggu sebelum penayangan kayak 1 November gitu atau mungkin tanggal 10-an. Nah, itu bakal rilis tuh klip dan juga TV spot atau mungkin final trailer ya kalau mereka niat ya. Dan gue nggak tahu durasi film ini berapa. Gue juga nggak mau lihat durasinya. Jadi kalau bisa gue kejutannya langsung ke bioskop nonton. Gue nggak peduli durasinya berapa. Gue pengen lihat ceritanya. Karena biasa kalau udah tahu durasinya, gue bakal nebak-nebak ini plotnya sampai mana. Contoh aja kayak di Avengers Endgame. Dia udah dijanjikan 3 jam, Pak. Ternyata hanya 2 jam lebih. Yaitu 3 jam. Sisa berapa menitnya itu ya kayak gitu-gitu doang gitu loh. Yang benar-benar gue puas banget Zack Snyder's Justice League-nya itu memang dijanjikan 4 jam. Dan kita memang 3 jam itu padat banget. So, itu gak kecewa gitu loh. Cuma untuk Avengers Endgame ya gue udah menebak-nebak ini bakal kemana-kemana. Ya, you know lah. Tipikal Marvel seperti apa. Dan kita bakal lanjut lagi ke adegan sepertinya sudah tidak ada sih. Yang lainnya menjalankan percobaan. Dan juga mungkin original Lisa Trevor lebih di-explore. Dan Cerberus di sini CGI-nya masih jelek. Dan ya itu aja sih, cuman pengulangan atau mungkin yang sound yang diulang. Oh ya, sama mungkin ini Brad Vickers ya. Di sini mengejutkan kita dapat adegan dari Brad Vickers yang ada di helikopter, mungkin ikut tim Alpha. Yang nanti kayak dia bakal dibunuh oleh zombie, tapi nggak tahu ya. Kalau misalkan dugaan gue benar, ada 2 kemungkinan ya itu ya. Simple yang pertama Brad Vickers dibunuh oleh zombie, dah selesai mati. Dan yang kedua ini Brad Vickers nggak mati, dia berhasil menghindar dan berhasil lari ke Raccoon City, tetapi pada saat yang sama Nemesis lagi ngejar-ngejar dia. Yang bisa dibilang nanti Nemesis itu bukannya dikirim ke Raccoon City, tapi dikirim ke perbatasan Arklay Mountain, yang dimana kan nanti dia bakal memburu seluruh anggota Stars yang masih hidup. Dimension. Ingat, Dimension. Kalau lihat dari latar filmnya ya. Kalau di gamenya kan memang sengaja dikirim di Raccoon City untuk membunuh seluruh anggota Stars yang tersisa. Tapi dikirimnya langsung ke Raccoon City. Kalau ini kayak bakal ke Arklay Mountain. Dan yang membawa ini ke Raccoon City adalah Brad Vickers. Sepertinya begitu, karena Brad Vickers kan anggota Stars. Jadi sekalian Nemesis jalan. Kebetulan juga Alpha Team sudah tidak ada Dimension. Karena kita bisa lihat ada pertemuan di mana Chris dan Claire di RPD. Gua nggak tahu ini mau latarnya bagaimana ya, nanti mereka bisa terbang lagi ke RPD. Tapi di sini kelihatan banget Chrisnya udah babak belur ya, udah berdarah. Nggak mungkin gitu loh kalau misalnya dia udah posisi gitu. Malah itu awal film kayaknya nggak mungkin deh. Darahnya asalnya dari mana gitu loh. Lu tempur gitu atau gimana di awal sama si Albert Wesker atau gimana, kan nggak mungkin gitu. Ini kayak bakal terjadi di akhir film. So, memang kayak gini loh. Si Umbrella ini mau ngirim Nemesis untuk membunuh seluruh anggota Stars supaya nggak menghalangi kan. Pas dikirim perbatasan Raccoon City, yang dikira anggota Stars ini udah mati beberapa dan sisa beberapa nanti dibunuh Nemesis, ternyata dia malah udah pindah ke Raccoon City. Nah, setelah Nemesis ini ngecek ke mansion yang udah hancur lah, nggak ada orang. Tapi pas dia balik badan, dia mendeteksi ada Brad Vickers. Nah, sedangkan Brad Vickers lagi lari atau lagi bagaimana caranya gue nggak tahu ke Raccoon City. Nah, kita di jalan lah ke Raccoon City. Sedangkan di Raccoon City masih ada satu anggota Stars yang selamat, yaitu Jill Valentine, yang mungkin nanti di sini bakal selamat secara independen atau selamat sendiri lah. Yang dia memisahkan sendiri. Nah, nantinya itu bakal nyambung ke Resident Evil 3. Mudah-mudahan ceritanya bakal seperti itu ya. Jadi nyambung gitu loh. Jadi walaupun Resident Evil 3 nanti bakal mengambil latar setelah Resident Evil yang ini nih, setelah Resident Evil 2. Jadi nggak ada namanya Outbreak duluan. Jadi memang Resident Evil 3 itu sudah tenang. Jadi kalau di game kita ambil dari pertengahan Resident Evil 3 sampai ke ending, ya gue nggak masalah sih sebenarnya. Asalkan di sini diceritain ya. Di sini full Resident Evil 2 sama Resident Evil 3 ini digabung. Jadi nih filmnya bakal ngambil unsur Resident Evil Zero kalau misalnya ada Bravo Team. Kalau nggak ada ya udah, lupakan aja. Itu cuman ibarat cuman hayalan gua doang kalau misalnya mau cerita kompleks. Terus lanjut lagi ke full Resident Evil 1 dari awal sampai habis. Lanjut lagi ke Resident Evil 2 dan sebagian kecil dari Resident Evil 3 awalnya untuk dijadikan pertengahan antara Resident Evil 1 dan Resident Evil 2. Jadi timeline filmnya bakal menurut game seperti itu. Kalau misalnya mengikuti seperti itu, bakal ceritanya bakal kompleks banget dan bagus banget. Dan di endingnya itu ya udah,
endingnya kayak ngelawan si mutasi William Birkin itu doang. Kalau misalnya mau digabung sama Lisa Trevor jadi kelihatan bareng ya udah nggak apa-apa, sama-sama adegan klimaks kan. Jadi ibaratnya 30 menit tuh langsung adegan klimaks semua, tempur semua, nggak masalah sih. Itu udah nggak masalah, soalnya memang udah lumrah dalam perfilman gitu. So segitu aja untuk trailer kedua dan juga klarifikasi serta pembahasan tambahan dari trailer pertama dan juga gabungan antara trailer pertama dan kedua, dan juga pembahasan mengenai alur yang akan terjadi sepertinya mengikuti cerita di game dan juga dari gue sendiri. Jadi versi gue sendiri. Nah, mudah-mudahan ada yang benar, mudah-mudahan ada yang terjadi, dan mudah-mudahan semua itu bisa terrealisasi dengan baik dan tidak seperti Mortal Kombat ya. Yang walaupun dijanjikan sequel, tapi tetap gue nggak terlalu puas dengan apa yang sudah disajikan. Mudah-mudahan Resident Evil Welcome to Raccoon City bisa mengobati kekecewaan para fans atas Resident Evil sebelumnya sampai 6 series digarap oleh Paul W. Anderson ya. Mudah-mudahan bisa mengobati lah setidaknya. Nah, walaupun bakal ada kelemahan, gue tahu mungkin lebih kelemahannya ke CGI, cuman nggak masalah. Setidaknya kita bisa mengikuti alur ceritanya dengan baik gitu loh. So, thank you so much for watching. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Nah, karena nanti bakal ada giveaway pemberitahuannya, cuman nggak tahu karena masih belum persiapan ya. Ya, gue lagi menunggu views dulu yang besar, dan juga tolong komenin tentang ini ya, apa, kalau misalnya gue ada salah atau gimana, tolong di komen aja. Kalau misalnya ada mau tambahan atau klarifikasi, Bang lu salah ini harusnya gini. Nah, itu komen aja, nggak apa-apa, gue nggak akan marah, gue nggak akan ngejudge lu pada. Gue itu profesional dan gue bakal jawab sebijak gue mungkin. So, jangan khawatir dan jangan takut untuk berkomentar, karena admin di sini nih memang sudah cukup terpelajar dan memang benar-benar terpelajar. Jadi nggak cuma gelar doang yang dia punya gitu loh. Dan kalau misalnya ada mau muji atau ada mau request apapun, silahkan mungkin request tentang Resident Evil yang lain, atau mungkin tentang Resident Evil Village tuh yang bakal muncul DLC-nya katanya. Ya kalian nanti bisa request kalau misalnya itu, tapi jujur gue nggak tertarik sih. Karena lebih kayak gimana ya, ceritanya udah done di situ, finish di situ, dan gak ada yang ngegantung, ya udah gitu loh. Menurut gue sih seperti itu. Oke, see you guys in the next pembahasan mengenai Resident Evil Welcome to Raccoon City.